Shalom, selamat malam saudara. Puji bagi nama Tuhan yang boleh mengantarkan kita kembali di hari yang kedua dalam ibadah kita untuk menanti kepenuhan Roh Kudus. Mari kita dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita undang Tuhan Yesus boleh hadir di tempat kita masing-masing, sebab kita merindukan kuasa-Nya boleh menjamah ke dalam segenap kehidupan kita. Kita percaya jika kita meminta Tuhan Yesus untuk hadir di tempat kita, Dia bersedia hadir di tempat kita masing-masing, menjamah dan memulihkan keadaan kita. Kita akan mulai ibadah kita mau angkat lagu pujian, kemenangan terjadi di sini, ku menyembah. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Dia mau kita datang kepadanya. Dia mau kita dengan sungguh-sungguh menghampiri takhta hadirat-Nya yang kudus. Dia layak untuk kita temui. Mari kita undang Tuhan Yesus boleh menjamah ke dalam segenap kehidupan kita, agar roh yang boleh Ia janjikan boleh kita terima ke dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita mau menyembah Dia. Kita mau undang Tuhan Yesus Kristus boleh menjamah ke dalam segenap kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa.
penyembuhan terjadi di sini, pemulihan, terjadi di sini. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kami hanturkan ke takhta hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kalau pada hari ini Engkau kembali menghantarkan kami di hari yang kedua dalam ibadah doa puasa 10 hari. Tuhan terima kasih ya Bapa untuk kasih karunia, untuk setiap lawatan yang boleh Engkau berikan kepada kami, setiap sidang jemaat-Mu di tempat ini. Inilah keberadaan kami ya Tuhan. Kami menyadari penuh dengan kelemahan, penuh dengan dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Tapi ya Bapa, berkenan kiranya Engkau boleh menjamah ke dalam segenap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, memulihkan, menyucikan, dan mentahirkan seluruh kehidupan kami, agar kami boleh layak ya Tuhan menghampiri takhta hadirat-Mu yang kudus. Sebab kami percaya Tuhan, saat kami boleh datang kepadamu, memuji dan memuliakan nama-Mu, kami merasakan kuasa yang tak terbatas boleh tercurah ke dalam segenap kehidupan kami, memulihkan, bahkan ya Tuhan, memberikan kepada kami kelegaan yang berasal daripada-Mu saja. Biarlah kiranya di sepanjang ibadah kami, Kau yang boleh menguasai, Kau yang boleh memimpin dari awal sampai pada penghabisannya. Jangan biarkan kuasa si iblis yang jahat mengganggu ke dalam segenap ibadah kami, ke dalam segenap kehidupan kami. Tapi biarlah Kau yang boleh membentengi, Kau yang boleh memagari segenap kehidupan kami ya Bapa, agar kami seluruh sidang jemaat-Mu boleh benar-benar ya Tuhan merasakan kuasa-Mu, boleh menerima janji yang boleh Engkau berikan kepada kami, yaitu kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Biarlah kiranya setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani, Kau yang juga boleh turut campur tangan dalam segenap kehidupan mereka, agar setiap pelayanan yang boleh mereka lakukan, semuanya berkenan di hadapan-Mu saja. Dari awal sampai pada penghabisan ibadah kami letakkan ke dalam tangan-Mu. Segala kuasa si iblis yang jahat, yang ingin mencoba melemahkan ke dalam ibadah kami, yang ingin mengganggu ke dalam segenap kehidupan kami, dengan kuasa dan otoritas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tangking Engkau iblis itu keluar, dan jangan kembali lagi. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kami sudah dimenangkan, kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, di pribadi lepas pribadi, di tempat kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami buka ibadah kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita percaya Tuhan Yesus sudah hadir di tengah-tengah kita, saudara. Ada haleluya. Haleluya. Biarlah kiranya kita mau menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau menyembah Tuhan dengan seluruh jiwa kita. Sebab seperti perintah Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya supaya tetap tinggal di Yerusalem, menanti janji yang sudah Tuhan Yesus janjikan kepada mereka. Demikian juga dengan kita saudara di tempat ini, kita mau diam di Yerusalem, yaitu dalam rumah Tuhan, dalam ibadah kita, untuk menanti janji yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Kita mau menyembah Dia, kita angkat lagu pujian. Saatku menyembah-Mu. Saatku
tempat ini Tuhan Yesus. Haleluya. Saat memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, Tuhan Yesus. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Kita nyanyikan dengan setengah suara, ku angkat hatiku. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Sudah merasakan kehadiran Tuhan, saudara? Amin. Saat kita boleh mengangkat tangan kepada Tuhan, disitulah Tuhan boleh menjamah ke dalam segenap kehidupan kita. Mari kita mau menerima kuasa yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Kita menjadi saksi Tuhan, kita mau menjadi alatnya dimanapun kita boleh berada. Biarlah kiranya kita minta kuasa Roh Kudus itu kepada Tuhan Yesus Kristus, agar Dia boleh memimpin dalam setiap langkah kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi alat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami terima. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang telah Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi,
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka bejana kehidupan kita, agar segenap kehidupan kita boleh terisi penuh dengan firman yang berasal daripada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dalam segenap kehidupan kita boleh melakukan apa yang berkenan kepadanya, menjadi alat kemuliaan bagi namanya. Mari kita siapkan seluruh kehidupan kita buka hati kita angkat lagu pujian. Tuhan, aku rindu. Rindukan jamahan Tuhan Yesus, saudara. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan Yesus. Tuhan, aku siap. Ini kehidupan kami, Tuhan. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kita sembah Dia, haleluya. Tuhan, aku rindu. Kami rindu Tuhan Yesus. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kami rindukan Tuhan Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Haleluya. Itulah ya Bapa, yang menjadi pujian dan pengagungan kami di hadapan-Mu. Benarlah ya Tuhan, kami merindukan jamahan-Mu. Kami merindukan Roh Kudus-Mu boleh tercurah ke dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, agar kami setiap sidang jemaat-Mu, ya Bapa di surga, dapat menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Bapa, untuk jamahan-Mu, untuk lawatan-Mu, bahkan untuk kehadiran-Mu yang boleh kami rasakan di tempat kami pribadi lepas pribadi. Kini tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu, firman yang menguatkan kepada kami, firman yang boleh meneguhkan iman percaya kami kepadamu. Biarlah kiranya Tuhan, Kau jamah ke dalam segenap kehidupan kami, hati kami, telinga kami, agar kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik, menerima firman-Mu dalam hati kami,
Dan kami mau lakukan firman itu dalam segenap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka bejana kehidupan kami. Haleluya. Amin. Shalom. Salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil, ajaran Injil sepenuh dari Tuhan Yesus Kristus di dalam ibadah doa 10 hari kita. Memasuki hari yang kedua menuju hari Pentakosta yang berbahagia. Dikatakan berbahagia, saudara-saudaraku, terlebih apabila kita memahami dan dapat merasakan rencana dan kehendak Tuhan Yesus Kristus di dalam peristiwa hari Pentakosta itu. Hari Pentakosta adalah hari di mana janji-janji Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya digenapi. Hari Pentakosta adalah hari penggenapan janji-janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Sebagaimana sudah dinyatakan di dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia berjanji kepada murid-muridnya. Dan hanya murid-muridnya sajalah yang dapat melihat kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Hanya murid-murid yang dapat melihat, menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga. Di antara rombongan orang-orang pada waktu itu, tidak ada selain murid-murid Tuhan Yesus. Semuanya adalah murid-murid Tuhan Yesus. Hal ini, saudara-saudaraku, serupa ketika peristiwa Elia berangkat ke surga. Hanya disaksikan oleh Nabi Elisa. Elisa satu-satunya atau murid tunggal daripada Nabi Elia. Pada waktu itu Nabi Elia berjanji, apabila kamu bisa melihat aku terangkat, maka terjadilah kepadamu seperti yang kau minta. Elisa meminta kepada Nabi Elia kuasa yang ada di dalam Nabi Elia, roh yang ada di dalam Nabi Elia. Itulah sebabnya ketika Elisa melihat Elia ada di atas kereta kuda berapi terangkat ke surga. Pada waktu itu turunlah kuasa dari Elia, roh Elia hinggap pada Nabi Elisa. Inilah saudara-saudaraku yang merupakan gambaran daripada peristiwa Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Hanya murid-murid yang dapat menerima baptisan Roh Kudus. Inilah yang menjadi intisari renungan kita di malam yang kedua ini. Lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi, mari kita periksa kebenaran Pentakosta seperti yang tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul 2. Kita periksa Alkitab kita masing-masing, akan kita baca Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 dan ayat 42. Kisah Rasul 2 ayat 41 dan 42, demikian firman Roh Kudus. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Inilah saudara-saudaraku kebenaran peristiwa Pentakosta yang mengisahkan tentang cara hidup jemaat yang pertama atau cara hidup gereja yang mula-mula, di mana di dalam ibadah itu ada dua kelompok, yang senior dan yang junior. Yang senior adalah murid-murid Tuhan Yesus yang baru saja dibaptis oleh Roh Kudus di hari Pentakosta itu, dan yang junior, saudaraku, itulah orang-orang yang baru bertobat dan baru dibaptis. Jumlah mereka kira-kira 3.000 orang atau 3.000 jiwa yang bergabung dengan murid-murid Tuhan Yesus yang disebut para rasul itu, beribadah bersama di dalam gereja yang mula-mula. Adapun tata ibadah mereka ialah pengajaran rasul-rasul dan persekutuan. Apa itu persekutuan? Persekutuan itu memecahkan roti dan berdoa. Jadi pertama-tama saudara-saudaraku dalam ibadah mereka mendengarkan pengajaran rasul-rasul atau menikmati makanan rohani.
kemudian dilanjutkan dengan makanan jasmani atau memecahkan roti, dan ditutup dengan berdoa. Tertulis di dalam ayat 42. Saudara-saudaraku, dapat kita katakan para rasul itu adalah guru dan asisten. Sedangkan 3.000 orang yang baru bertobat dan dibaptis itu adalah murid-murid yang bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Kesimpulannya, saudara-saudaraku, ke-3.000 orang yang baru bertobat dan dibaptis itu sesungguhnya adalah angkatan kedua dari murid-murid Tuhan Yesus. Angkatan kedua yang bertekun dalam ajaran Injil yang diteruskan oleh para rasul. Nah, apa tujuan daripada ibadah mereka itu? Tujuannya adalah sesuai dengan janji Pentakosta, sebagaimana yang disampaikan atau yang dikhotbahkan oleh Rasul Petrus. Di dalam Kisah Rasul 2 tertulis dalam ayat 38, kalau saudara lihat ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Tujuan daripada ibadah gereja yang mula-mula itu, saudara-saudaraku, ialah untuk menerima karunia Roh Kudus. Inilah fakta kebenaran hari Pentakosta. Dari angkatan pertama kepada angkatan yang kedua, demikian seterusnya dari generasi ke generasi, saudara-saudaraku. Hanya murid yang bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul saja yang akan menerima baptisan Roh Kudus. Itulah sebabnya sekarang ketika kita masing-masing bersekutu dan kita mau ada di dalam doa untuk memohon karunia Roh Kudus dari Tuhan Yesus Kristus, apa yang paling utama harus kita persiapkan? Apa yang paling pertama kita pastikan ada pada diri kita? Saudaraku, yang paling utama dan paling pertama harus kita pastikan dalam diri kita adalah apakah kita sudah menjadi murid Tuhan Yesus atau belum? Kalau belum, jadilah murid-murid Tuhan Yesus. Berjaga-jagalah, yaitu bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Isilah budi-budi hatimu penuh dengan minyak. Nah, bagaimana saudara-saudaraku apabila ada umat Tuhan tetapi belum menjadi murid Tuhan Yesus? Ada tidak umat seperti itu? Umat Tuhan tapi belum menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Mari kita periksa kebenarannya, saudara-saudaraku, yang tertulis di dalam kitab Yohanes 3 ayat 3 sampai 5. Yohanes 3 ayat 3 sampai 5, demikian firman Tuhan Yesus. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Amin. Ini adalah peristiwa percakapan Yesus dengan seorang Farisi atau seorang ahli kitab yang bernama Nikodemus. Ia seorang pemimpin agama Yahudi. Di sini, saudara-saudaraku, Yesus pada waktu itu adalah seorang guru yang memiliki 12 murid. Ya, boleh dikatakan oleh orang-orang yang melihat itu Yesus adalah guru kecil. Bercakap-cakap dengan Nikodemus, seorang guru besar, guru bangsa Israel. Namun apa yang terjadi, saudara-saudaraku, ketika Yesus memberitahu, ketika Yesus menyatakan tentang Pentakosta, yaitu dilahirkan kembali di dalam roh, Nikodemus tidak mengerti sama sekali, saudaraku. Bahkan ia bertanya seperti orang yang belum pernah sekolah, saudaraku. Nikodemus bertanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Ini kan adalah pertanyaan anak kecil. Pertanyaan yang tidak nyambung, saudaraku. Yesus berbicara tentang Pentakosta, lahir dari air dan roh.
Sedangkan Nikodemus berbicara tentang lahir secara bersalin. Yesus pun menegur pemimpin senior itu. Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Inilah gambaran dari umat yang belum menjadi murid Tuhan Yesus. Saudaraku yang berbahagia dalam Injil sepenuh, renungkanlah. Kalau kita bandingkan Nikodemus dengan pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan di zaman sekarang, para ahli Alkitab di zaman sekarang, meskipun para hamba-hamba Tuhan itu adalah lulusan sekolah Alkitab yang paling hebat di dunia ini, entah dari Amerika, entah dari Inggris, atau dari Australia, saya katakan saudara-saudaraku, belum tentu ahli Alkitab di zaman now ini lebih pandai atau lebih fasih dari Nikodemus dalam hal kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan, Bilangan, dan kitab para nabi, mulai dari kitab Yosua sampai Maliaki itu. Belum tentu, saudara-saudaraku. Maka, saudara-saudaraku, sebagaimana halnya Nikodemus, jikalau hamba-hamba Tuhan atau para ahli Alkitab itu belum menjadi murid Yesus, mereka tidak akan bisa melihat kerajaan surga. Mereka tidak akan mampu mengerti kerajaan surga. Dan mereka pun tidak akan pernah bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Pada akhir zaman nanti Tuhan Yesus pun akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kamu. Karena semasa hidupnya para hamba Tuhan yang pandai itu, mereka mengajar Alkitab, saudaraku, tetapi tidak mengajar ajaran para rasul. Bisakah saudara bayangkan, mereka mengajar Alkitab tetapi tidak mengajar ajaran para rasul, sama seperti Nikodemus. Inilah kenyataan yang paling memprihatinkan di akhir zaman ini. Mari kita periksa ayat yang terakhir, saudara-saudaraku. Ayat yang terakhir dari kitab Matius pasal 6. Matius pasal 6. Ayat 20-21. Matius 6 ayat 20-21. Demikian firman Tuhan Yesus. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Firman Tuhan Yesus ini dibagikan oleh Ibu Gembala di dalam grup tepat di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, yaitu seruan agar kita mengumpulkan harta di surga, sebab umat yang mengumpulkan harta di surga itu hatinya ada di surga. Hatinya telah sampai di surga. Hatinya telah melihat kerajaan surga. Nah, saudara-saudaraku, apakah yang dimaksud dengan harta di surga itu? Atau lebih tepat lagi, siapakah yang dimaksud harta di surga itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan Yesus Kristus. Firman yang telah menjadi manusia, firman yang hidup. Maka saudara-saudaraku, mengumpulkan harta di surga ini dikumpulkan setiap hari ini, saudara-saudaraku, semata-mata tidak hanya berbicara tentang berbuat baik kepada sesama manusia, tetapi yang lebih utama lagi adalah berbuat baik kepada Tuhan Yesus Kristus, mengasihi Tuhan Yesus Kristus, menuruti firman-Nya, saudara-saudaraku. Setiap hari mengumpulkan dan menyimpan perkataan-perkataan Tuhan Yesus, ayat demi ayat. Sudah mengerti, ditambah lagi dengan ayat yang lain, ditambah lagi dengan ayat yang lain, demikian selanjutnya. Dan dikerjakan, dilakukan. Itulah yang disebut sebagai mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Disebut juga berjaga-jaga. Maka kita pun, saudara-saudaraku, akan menjadi murid Yesus yang mampu melihat kerajaan surga. Sama halnya seperti murid-murid yang melihat Yesus naik ke surga. Murid-murid itulah yang pertama-tama dibaptis Roh Kudus di hari Pentakosta.
Demikian dengan kita yang setia mengumpulkan harta di surga pasti akan menerima baptisan Roh Kudus. Disebut karunia Roh Kudus. Disebut anugerah Roh Kudus. Hadiah dari Tuhan Yesus Kristus. Maka sebelum kita berdoa, apa yang terlebih dahulu harus kita siapkan dan selesaikan? Berjaga-jaga, saudara-saudaraku. Mengumpulkan harta di surga setiap hari. Mengisi buli-buli hati kita dengan minyak sampai penuh. Tanpa itu, saudara-saudaraku, pelita hati kita tidak mungkin menyala dengan terang. Kita tak akan mampu melihat kerajaan surga. Kita tak akan mampu mengerti kerajaan surga. Demikian selanjutnya, saudara-saudaraku, tanpa itu, tanpa mengisi buli-buli hati kita penuh dengan minyak, pada saat mempelai surga datang, mempelai surga akan berterus terang dan berkata, "Enyahlah, aku tidak mengenal kamu. Sebab selama hidupmu, tidak pernah sekalipun engkau menunjukkan engkau mengasihi aku." Kesimpulan, saudara-saudaraku, umat yang bertekun dalam ajaran Tuhan Yesus atau Injil disebut murid-murid Tuhan Yesus. Injil atau ajaran Tuhan Yesus itulah yang diteruskan oleh para rasul yang di dalam peristiwa Pentakosta disebut pengajaran rasul-rasul. Mengapa demikian? Karena seluruh kitab dari mulai kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, kitab Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kitab yang lain, Titus, Filemon, Ibrani, ya. Galatia, Petrus, Yakobus 1, Yohanes 2, Yohanes 3, Yohanes, kitab Yudas, dan akhir kitab Ayus. Semua kitab-kitab itu ditulis oleh para rasul. Disebut perjanjian baru. Disebut Injil sepenuh. Maka setiap kita yang bertekun di dalamnya, di dalam tulisan rasul-rasul, di dalam pengajaran rasul-rasul itu, kita pun disebut sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Maka kepada kita, Tuhan Yesus berjanji, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Pastikan kita tekun berjaga-jaga, mengumpulkan harta di surga. Pastikan kita bertekun menjadi murid-murid Yesus. Selamat berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk di dalam doa yang akan kita awali pertama kali dengan penyembahan terlebih dahulu, lalu kemudian akan ditutup dengan doa syafaat dan juga doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Namun sebelumnya kita angkat satu pujian, "Aku mengasihi Engkau Yesus." Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan
segenap hatiku. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan, Haleluya. renungkan Firman-Mu Di siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya Kami Yesus. mencintai firman-Mu Tuhan. Haleluya. Curahkanlah, Haleluya. 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 Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami Tuhan mengasihi Yesus. Tuhan. Kami mencintai Haleluya, firman-Mu Yesus. Tuhan. Kami menyimpan di dalam hati kami. Kami kumpulkan perkataan-perkataan-Mu. menyenangkan-Mu, Tuhan. Kami renungkan siang dan malam. Memuliakan Kami pegang janji-Mu Tuhan Yesus Kristus. mengagungkan Nanti janji-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. terpujilah Kau Yesus. Nanti Haleluya. urapan-Mu Tuhan. Haleluya. Curahkanlah Hidup kami milik-Mu Tuhan. kuasa Jiwa kami milik-Mu dalam kehidupan Tuhan. kami ya Tuhan. Firman-Mu Agar Tuhan. kami Tuhan boleh Tuhan Ubah hidup kami. menjalankan Haleluya. perintah-Mu. Haleluya Yesus. Roh Memberitakan Kudus, Injil-Mu, pulihkan hidup kami Tuhan. Tuhan penuh Engkau. Bawa kami datang dekat padamu. Haleluya. Haleluya Yesus. Mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus kepada kami. Penuhi kami Tuhan dengan Roh-Mu Tuhan. Berikan kami kuasa-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami menanti-nanti janji-Mu Tuhan. Kami menanti-nanti Glory, janji. haleluya. Jadikan kami anak-anak-Mu Glory, Tuhan. haleluya. Terangi hati dan pikiran hati kami Bapa, Glory, melihat glory, Yesus, kerajaan-Mu, haleluya. mengerti kerajaan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, supaya dapat kami saksikan ya Tuhan Yesus Kristus, Injil-Mu kepada banyak-banyak jiwa. Memancarlah kemuliaan-Mu Bapa, oleh karena urapan-Mu
Oh Bapa, sehingga pelayanan kami Tuhan boleh semakin indah, semakin berbuah-buah ya Tuhan. Curahkan roh-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan, agar kami lebih bergiat lagi Bapa, memberitakan Injil-Mu dengan berani, dengan sukacita, dengan memancarkan kemuliaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu, diagungkan nama-Mu, kekalah kerajaan-Mu sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan atas perkenan-Mu Tuhan, atas anugerah-Mu kami boleh menyelenggarakan ibadah doa 10 hari. Di atas pimpinan-Mu Tuhan di hari ini kami boleh menikmati ibadah doa 10 hari yang kedua menuju hari Pentakosta Tuhan. Agar Bapa lewat ibadah 10 hari ini, oleh belas kasihan dan karunia-Mu, gereja kami boleh semakin dipulihkan menjadi gereja yang berkenan kepadamu. Amin. Gereja Pentakosta, gereja yang setia Tuhan di dalam pengajaran rasul-rasul-Mu. Ya, Tuhan. Agar Bapa di dalam surga Engkau memakai kami Tuhan, hamba-hamba-Mu dan pelayan-pelayan-Mu, bahkan seluruh sidang jemaat-Mu, Tuhan Yesus. untuk Tuhan memancarkan kemuliaan-Mu menjadi saksi kebenaran-Mu ya Bapa. Ya, Tuhan. Supaya Bapa di dalam surga api Pentakosta itu Tuhan boleh Tuhan bertambah-tambah ke sekeliling kami Tuhan, ke seluruh daerah di mana kami berada Bapa di dalam surga. Ya, Api Pentakosta semakin bernyala. Amin. Tuhan Yesus Kristus, pulihkanlah gereja-Mu, gereja Betel Injil sepenuh. Pulihkanlah Tuhan sekolah minggunya, remajanya, pemudanya, kaum prianya, kaum wanitanya, Ya. pos doa PPA-nya, pos PI-nya Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Bapa di dalam surga Engkau juga mau memulihkan hamba-hamba-Mu dan seluruh sidang jemaat-Mu di dalam segenap aktivitasnya, yang sekolah, yang bekerja, mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, berwirausaha, berwirausaha dan berdagang. Semuanya Bapa di dalam surga ada di dalam naungan kasih dan sayang-Mu, penjagaan dan perlindungan-Mu. Luputkanlah kami Tuhan daripada bencana-bencana dan tulah-tulah Tuhan di akhir zaman ini. Luputkanlah Bapa di dalam surga umat-Mu dari pandemi COVID-19. Terima kasih Bapa, lawat umat-Mu yang sakit Tuhan. Ya Tuhan, yang berbeban berat, terutama secara khusus kami berdoa buat saudara kami Michael. Ya Bapa, proses penyembuhannya kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Pulihkan adik kami Michael, pulihkan keluarganya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di dalam sakit dan kelemahan sehingga terhalang Tuhan untuk beribadah dengan bebas. Lepaskan mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus dari segala penyakit mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Umat-Mu yang berkekurangan Bapa, para janda, anak yatim, yatim piatu, kiranya Engkau yang memelihara mereka. Oh Bapa, agar mereka Tuhan boleh senantiasa hidup bersukacita, hidup setia di dalam damai sejahtera, mengandalkan kuasa-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Bapa di dalam surga buat Tuhan umat-Mu yang Tuhan sudah cukup umur untuk mendapatkan jodoh. Berikanlah jodoh yang sepadan bagi mereka. Demikian juga mereka yang sudah menjalankan hubungan Tuhan, Kau menjaga dan memelihara mereka di dalam kekudusan, supaya mereka Tuhan boleh masuk di dalam pernikahan kudus. Demikian umat-Mu Tuhan yang sudah merindukan pemberkatan pernikahan itu, kiranya Engkau memberikan kemurahan, kelegaan Tuhan kepada mereka, untuk mereka dapat segera diberkati di dalam pernikahan kudus itu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Secara khusus kami berdoa buat Ibu Gembala kami di masa tuanya. Biarlah senantiasa beliau ada di dalam gendongan-Mu, supaya mengalirlah Tuhan kasih sayang-Mu ke dalam kehidupannya. Ya Bapa, memberikan damai sejahtera, sukacita, penjagaan, perlindungan, penghiburan, bahkan urapan-Mu, supaya di masa tuanya Engkau pun tetap memakai Ibu Gembala kami untuk memberitakan kebenaran Injil-Mu. Terima kasih Bapa. Umat pilihan-Mu bangsa Israel senantiasa kami bawakan di dalam doa. Biarlah kasih sayang-Mu tercurah dari surga. Ya Bapa, untuk Tuhan kesejahteraan dan keselamatan umat pilihan-Mu. Ya Bapa,
Berkati penginjilan-penginjilan di Israel. Urapi hamba-hambamu yang menginjil di sana. Tambah-tambahkan penginjil-penginjil yang Bapak urapi di Israel. Ya, berita Injil sepenuhmu biar juga boleh meluas di seluruh Israel agar bertambah-tambah jumlah dan bilangan umat pilihanmu yang bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jumlahnya lebih banyak dari saat kemarin. Kami berdoa kepadamu. Lawatlah pemimpin-pemimpin di Israel, terangi hati dan pikiran mereka, supaya mereka sadar Engkaulah Mesias yang mereka nanti-nantikan. Dan biarlah jumlah pemimpin-pemimpin di Israel yang bertobat lebih banyak daripada saat kemarin. Kami berdoa kepadamu. Memberkati kota Yerusalem. Biarlah rohmu yang kudus nantiasa melawat Tuhan dengan damai sejahtera-Mu. Umatmu menanti-nanti kedatangan-Mu. Kami sekalian menanti-nanti kedatangan-Mu, ya Bapa Surgawi. Tuhan Yesus Kristus, demikianlah bangsa negara kami juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mohon belas kasihan dan perlindungan-Mu, terutama dari tulah-tulah di akhir zaman ini. Ya Bapa di dalam surga, ulurkanlah tangan-Mu yang ajaib penuh kuasa Roh Kudus di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, untuk menghalau corona dari Israel, dari Indonesia, dari dunia ini. Memberkati Tuhan penginjilan-penginjilan yang ada di Indonesia. Urapi hamba-hamba-Mu, biar berita Injil pun meluas di seluruh Indonesia, sehingga bertambah-tambahlah jumlah dan bilangan saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air yang bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan biarlah jumlahnya lebih banyak dari saat kemarin kami berdoa kepadamu. Lawatlah pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari Bapak Presiden sampai ketua-ketua rukun tetangga, ya Bapak, dari pusat sampai daerah, agar mereka memiliki hikmat yang daripadamu, kekuatan dan kesanggupan yang daripadamu untuk menjalankan pemerintahan yang berkerukunan. Di dalam persaudaraan yang rukun seperti yang Kau kehendaki, agar bangsa ini diberkati. Berkatilah Indonesia Tuhan Yesus, agar tidak Tuhan terperosok di dalam jurang bencana ekonomi. Terima kasih Bapa. Pujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah Tuhan doa dan penyembahan kami kepadamu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong sehingga sampai ke hadapan hadirat-Mu yang maha tinggi. Dan kiranya Engkau berkenan Tuhan di dalam ibadah kami. Sempurnakanlah, sebab semua hanya kami perolehkan di dalam nama-Mu yang ajaib penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah kami dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom.